Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Miftah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konvergensi Media dan Pengaruhnya di Industri Media. Pertama-tama mari saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Yana Mulyatari, Dia Uliza, Duwita Utari, Nur Amalia, Nur Nadia Ulfa, dan ada M. Fargian Rahmani. Untuk itu kita langsungkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amelia. Di sini saya akan menjelaskan konvergensi media. Industri media dan komunikasi selalu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi karena segala proses kegiatannya selalu berkaitan dengan teknologi. Jadi, konvergensi industri ini yang pertama kali terjadi yaitu pada bidang industri media yang berhasil mengkolaborasi sektor telekomunikasi, penyiaran, dan publikasi dalam satu bidang industri, terutama yang sangat berhubungan dengan teknologi digital. Selanjutnya ada definisi konvergensi media. Konvergensi artinya penggabungan. Media adalah suatu alat penyampaian informasi. Jadi konvergensi media ini dapat diartikan sebagai penggabungan berbagai media massa dan teknologi informasi ke dalam satu paket perangkat yang semakin memudahkan pemiliknya untuk mengakses berbagai informasi yang diinginkan. Konvergensi media merupakan suatu bentuk integrasi dari berbagai fungsi media ke dalam satu media yang semakin canggih seperti saat ini. Selanjutnya, konvergensi media. Konvergensi industri yang pertama kali terjadi yaitu pada bidang industri media yang berhasil mengkolaborasikan sektor telekomunikasi, penyiaran, dan publikasi dalam satu bidang industri, terutama yang berbasis teknologi digital. Sejalan dengan tren perkembangan media industri, konvergensi media yang didukung oleh teknologi yang sangat cepat meningkatkan regulasi-regulasi dan target profit. Seperti yang dikatakan oleh teman saya, konvergensi media adalah penggabungan antara dua media, antara media lama dan media baru. Zaman sekarang, konvergensi itu sudah banyak dalam berbagai bidang, terutama dalam industri media, baik televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Dalam era konvergensi media, segala hal yang berhubungan dengan internet juga memunculkan suatu dunia baru. Secara konvensional, dahulu kita mengenal suatu media hanya memiliki satu fungsi saja, akan tetapi saat ini kita bisa merasakan begitu banyak fungsi yang dihasilkan hanya dari satu media. Sebagai contoh ialah media televisi. Dahulu sebelum televisi menggunakan perangkat konvergensi seperti ponsel, komputer, dan lain, mendorong kita untuk memiliki satu perangkat yang dalam operasionalnya hanya sebagai alat untuk menonton, yaitu televisi. Dan sekarang dengan hadirnya HP dan komputer membuat kita menjadi lebih mudah mengakses layanan yang disediakan oleh televisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dampak konvergensi media bagi industri media. Seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya konvergensi media di tengah kita itu membawa dampak yang cukup besar, terutama bagi industri media itu sendiri. Salah satu dampak yang ditimbulkan ialah pada kinerja jurnalis. Hadirnya konvergensi media itu membuat perubahan pada strategi komunikasi jurnalistik konvensional, di mana dengan hadirnya konvergensi media ini, wartawan dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menemukan fakta-fakta baru di lapangan, hingga memunculkan sebuah sistem baru yang dinamakan jurnalisme online. Jurnalisme online ini menuntut wartawan untuk secepat mungkin bergerak menemukan fakta apa saja yang ada di lapangan kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat. Hadirnya jurnalisme online ini juga membuat peran dari editor itu sendiri berkurang. Ada manfaat yang bisa dirasakan dari hadirnya sistem jurnalisme online ini, di mana media tidak perlu memperkerjakan banyak tenaga pekerja, karena satu jurnalis itu bisa merangkup beberapa media. Akan tetapi ada juga sisi kekurangannya, di mana jurnalis harus mendapatkan pelatihan lebih banyak agar mereka bisa menguasai beberapa media. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya adalah akses konten TV semakin luas.
Televisi merupakan media mainstream yang mana menampilkan bentuk audio visual dalam sebuah layar kaca. Nah, saat ini media televisi terdapat tren penurunan masyarakat yang menontonnya atau yang menyaksikannya. Bahkan jumlah penonton TV free to air menurun 13 menit setiap tahunnya, yang rata-rata menyaksikan siaran televisi hanya mencapai 4 jam saja. Sedangkan penggunaan internet lewat gadget mencapai durasi 5 hingga 7 jam setiap harinya. Oleh karena itu, televisi sendiri sekarang rata-rata sudah banyak yang mengkonvergensi medianya menuju media baru atau dalam platform lain. Salah satunya YouTube dan juga beberapa aplikasi yang bisa kita download di aplikasi Store atau di Play Store. Nah, selain itu, selanjutnya saya berikan satu contoh, yaitu RCTI ya. RCTI saat ini membuat sebuah konvergensi media pada beberapa program acara seperti Indonesian Idol, Dahsyatnya 2020, dan sebagainya. Pada proses konvergensi media yang ada di program acara RCTI terpapar di proses produksi distribusi konten sampai dengan proses promosi program. Nah, sejak 2019, RCTI semakin banyak menggunakan konvergensi media dalam pendistribusian konten, yang mana video on demand YouTube digunakan sebagai media distribusi konten. Nah, selain YouTube, RCTI juga menggunakan sebuah aplikasi baru, yaitu aplikasi RCTI Plus, yang mana bisa di-download di App Store atau di Play Store, dan itu tidak mengurangi penonton ya. Jadi penonton mereka dapat mengakses konten-konten yang mereka hasilkan dimanapun. Nah, selain itu, media sendiri juga terus mendapatkan rating yang sangat baik, dan juga mendapatkan tempat atau place for advertising atau tempat untuk periklanan. Jadi pemasukan terhadap media juga tidak berkurang akibat adanya konvergensi media tadi. Nah, selain itu, selain RCTI juga ada stasiun TV lain seperti SCTV yang menggunakan aplikasi video.com, yang mana seluruh kegiatan atau seluruh konten-konten yang sifatnya menarik dan juga banyak diminati biasa akan di-share atau ditampilkan dalam aplikasi video.com. Mungkin sekian. Karena akses konten TV ini semakin luas, sehingga memudahkan masyarakat tentunya, dan juga menguntungkan juga bagi pihak televisinya. Seperti itu. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang konglomerasi media. Jadi, pada awal munculnya konvergensi media pada dunia komunikasi, hal ini cukup menimbulkan dampak yang nyata bagi industri media, di mana hal tersebut disebut dengan konglomerasi media. Jadi pada hakikatnya sendiri, konglomerasi media tersebut merupakan persatuan dari berbagai macam media yang menjadi satu kesatuan besar yang kemudian dikendalikan oleh satu orang atau satu perusahaan. Jadi hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesamaan visi dan misi dari beberapa orang, sehingga dapat digabung dan dikelola menjadi satu perusahaan besar. Konglomerasi media juga menjadi alat pengendali dari berbagai informasi dan produk media untuk memperoleh keuntungan, di mana saya dapat contohkan konglomerasi media ini seperti MNC Group, di mana di dalamnya itu terdapat RCTI, Global TV, MNC TV, dan masih banyak lainnya. Jadi konglomerasi media ini juga dapat dikatakan adanya penggabungan media-media seperti media televisi, media cetak, media seperti radio, itu disatukan dalam suatu perusahaan besar. Dan ini juga dapat membuat mereka yang mengelola perusahaan tersebut sangat efisien dan juga efektif dalam memproduksi suatu informasi dan menyebarkannya pada berbagai bentuk media yang berada dalam
perusahaan mereka tersebut. Jadi bagi pemilik perusahaan tersebut ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa, di mana dia dapat menyampaikan suatu informasi yang sama pada berbagai macam media tersebut. Ditambah lagi dengan adanya media baru seperti internet, mereka juga membuat platform online pada televisi, platform online televisi, radio, dan juga media-media lain seperti media cetak. Jadi di sini sangat menguntungkan pemilik media tersebut, pemilik media tersebut. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak selanjutnya adalah akses informasi yang semakin beragam. Munculnya konvergensi media memberikan channel baru bagi para jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Channel tersebut juga beragam sehingga jurnalis dapat mudah untuk memberikan informasinya kepada masyarakat. Kemudian, Dennis McQuill mengatakan bahwa informasi yang berada di internet akan membuatnya lebih interaktif dan memberikan audiens untuk lebih aktif dalam menanggapi informasi yang diterimanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa banyak sekali media-media online yang memberikan tanggapan di kolom komentar, sehingga banyak dari masyarakat yang dapat memberikan timbal balik dan memberikan saran kepada media tersebut, sehingga para jurnalis juga dapat lebih mudah untuk menyampaikan informasinya. Kemudian pada akses informasi, dalam industri media konvergensi menjadi sesuatu yang berulang-ulang, khususnya dalam industri jurnalistik. Sebelumnya, penyebaran berita melalui media cetak, radio, televisi, dan kemudian internet. Kondisi tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh industri media. Kemudian terdapat Turner dan T yang dalam bukunya berjudul Media Convergence pada abad ke-21 mengatakan bahwa televisi dipengaruhi oleh multimedia dan multiplatform dari acara tersebut. Begitupun dengan penyebaran informasi tentang berita, media konvergensi menjadi sarana baru yang bias dipakai untuk menyampaikan informasi yang menarik sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mendengar dan membacanya. Namun, semua berita-berita akan lebih up to date dan dikemas lebih menarik sehingga lama-kelamaan media lama akan ditinggalkan dan media baru menjadi fokus dalam pencari informasi oleh masyarakat. Sehingga banyak juga para jurnalis dan juga para wartawan yang tertarik untuk berpindah dari media lama atau media konvensional menjadi media baru, dan banyak sekali juga media konvensional yang berubah dari media lama menjadi media online, sehingga memudahkan para masyarakat untuk menerima informasi dan memudahkan juga bagi para jurnalis untuk memberikan informasi. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Utama F. Kamarsa pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa media online pada saat ini akan lebih menarik dan lebih up to date serta banyak diminati oleh para masyarakat, sehingga lama-kelamaan media konvensional ini akan tergantikan dan akan beranjak menjadi media baru, sehingga banyak masyarakat juga yang dapat mengakses informasi dari media baru. Hal ini merupakan dampak dari media konvergensi dan media. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak dari konvergensi media terhadap industri media. Di sini saya menjelaskan tentang poin mempermudah kinerja public relation. Konvergensi media ini membuat seorang public relation juga harus merubah cara kerjanya. Adanya konvergensi media, khususnya media online dalam dunia, khususnya dunia public relation, sangat terbantu dan mempermudah cara kerja.
karena media online ini dapat membantu seorang public relation untuk lebih cepat menginformasikan berita atau pesan-pesan pada khalayak maupun pers dengan cepat dan efisien. Media online adalah media yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga semua kegiatan terasa mudah dengan menggunakan fasilitas media online untuk melakukan kegiatan humas atau public relation. Keuntungan dari media online ini dapat mempercepat pengiriman, sangat murah biayanya, baik di dalam atau di luar negeri, ke luar negeri, dapat mengirimkan banyak surat, semudah mengirimkan sepucuk surat. Surat yang datang dapat dengan mudah dicatat dan dikembalikan ke pengirimnya atau disampaikan kepada orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Lalu dapat kita lihat bahwa multi-platform bagi industri media. Dalam menjalani konvergensi media, industri-industri media diharuskan untuk memiliki lebih dari satu media. Artinya tidak hanya bergerak di satu media saja, tetapi ada banyak media sehingga dapat menjalankan yang namanya multi-platform. Bentuk ini memberikan keuntungan kepada industri media dikarenakan setiap bentuk media lainnya itu bisa menutupi kekurangan yang dimiliki oleh media lainnya. Contohnya seperti ini, jika kita memiliki media massa cetak seperti koran atau majalah, kita tidak hanya memiliki yang bentuk fisiknya saja, tetapi juga memiliki bentuk online-nya yang dapat lebih mudah diakses oleh setiap orang. Seperti itu. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi ini adalah konvergensi media merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari oleh industri media. Justru jika menghindarinya, industri media tersebut akan jatuh. Dan kata lain, konvergensi media justru menjadi sebuah penyokong baru dalam industri media saat ini. Jadi keadaan konvergensi media ini adalah sebuah penyokong atau sebuah revolusi dari media-media yang beredar. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.